Alkisah. Pada zaman dahulu kala, di tanah Pasundan, ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana. Beliau dikenal sebagai Prabu Tapa Agung. Prabu Tapa Agung mempunyai seorang istri yang dikaruniai 2 orang putri yang kini sudah dewasa dan sangat cantik jelita. Akan tetapi, sifat kedua putrinya sangatlah berbeda. Kedua putri tersebut bernama Purbararang dan adiknya Purbasari. Hingga akhirnya, pada suatu hari, sang permaisuri Prabu merasa cemas karena usia sang Prabu sudah terlalu tua untuk memimpin kerajaan di negeri ini. Kanda, sepertinya usiamu sudah tua untuk memimpin kerajaan ini. Bagaimana jika kita serahkan saja kerajaan ini kepada salah satu putri kita? Baiknya kita serahkan kata ini kepada Purbasari, putri bungsu kita. Tapi bagaimana dengan Purbararang? Kita sudah merawat mereka sejak kecil, jadi kita sudah tahu sifat-sifat mereka. Dan menurutku, Purbasari lah yang pantas untuk melakukan Ambillah kedua putriku kemari. Kula badhe mlebet untuk memanggil tuan putri. Ayahanda memanggil kami berdua kemari. Kita semakin tua untuk memimpin kerajaan ini. Ayah akan menyerahkan tahta ini kepada Purbasari. Apa? Ayah akan menyerahkan tata kerajaan kepada Purbasari? Sementara aku adalah sulungmu. Ayah tidak adil.
Waduh, tidak. Tiba-tiba keluarlah kakek ibu itu dengan membawa tongkat besar itu. Aku tahu maksud kedatangan kalian kemari. Kalian pasti ingin mencelakakan seseorang, kan? Mana ke? Kakek sudah sekali ya. Belum dikasih tahu maksud kami, tapi kakek sudah tahu. Ini, berikan ramuan ini kepada Purbasari. Dia akan mengalami kulit yang melepuh. Terima kasih, Kek. Ini ada kepingan emas untukmu. Setelah mendapatkan ramuan itu, Purbaran dan Indrajaya ketika istirahat menuju kerajaan. Hari pun sudah mulai gelap. Dibawa waktunya untuk makan malam bagi keluarga kerajaan. Dayang pun menyiapkan makanan untuk makan malam. Dalam putri, sudah siapkan makanannya? Sebentar lagi siap makanannya. Tunggulah sebentar. Sebentar juga, aku akan membantu Dayang untuk menyiapkan makanan. Kalau Dayang berbarang, dan semua diberikan makanan. Dan berbarang menuju meja makan. Silakan dinikmati adikku. Terima kasih, Kak. Mereka pun menikmati hidangan makan malam. Di kerajaan pun tanpa sebenarnya kalau anak yang Pengawal, bawa amis dan busuk apa ini? Bahwa ini berasal dari kamar Purbasari, Permaisuri. Tidak mungkin bahwa ini berasal dari kamar Purbasari. Purbasari adalah putri yang bersih dan wangi. Ya sudah, mari kita ke sana untuk membuktikannya. makin dekat menuju kamar sampai-sampai keluarga kerajaan pun hampir tidak kalah untuk mencium aromanya. Tuan Putri, bisa taburakan pintunya sebentar. Sudahlah, jangan kemana-mana. Jangan saja pintu ini. Pengawal pun segera menolong pintu itu dengan ketat, sehingga terbukalah pintu kamar. Mungkin saja dia dari kerajaan ini daripada menimbulkan masyarakat.
kondisi baik-baik. Penderitaan ini akan segera berakhir bersama. Iya, Paman. Terima kasih atas semuanya. Pergilah. Aku tahu kau pasti tidak kuat mungkin menunggu saudaraku ini. Di tengah hutan belantara, Purbasari hidup dengan damai yang ditemani oleh berbagai macam hewan. Di antara hewan tersebut ada seekor kera berbulu panjang. Selalu mengunjungi Purbasari dengan mengumpulkan bunga-bunga yang indah. Pada saat malam bulan purnama, Lutung Kasarung bersikap aneh. Ia berjalan ke tempatnya, lalu menjeritnya. Ia sedang memohon sesuatu kepada dewata. Tidak lama kemudian, tanah di dekat Lutung merekah dan terciptalah sebuah telaga kecil. Airnya jernih sekali. Airnya mengandung obat yang sangat harum. Dan keesokan harinya, Lutung Kasarung menemui Purbasari dan memintanya untuk mengambil telaga. Apa manfaatnya bagiku? Baiklah, akan aku turuti kemauanmu. Akhirnya, Purbasari menjemputkan dirinya ke telaga. Tak lama setelah ia menjemputkan dirinya, sesuatu terjadi pada kulitnya. Kulitnya menjadi bersih seperti semula, dan ia menjadi cantik kembali. Purbasari sangat terkejut dan gembira ketika ia bercermin di telaga tersebut. Kulitku kembali seperti semula. Setelah beberapa bulan pengobatan Purbararang sebagai ratu di kerajaan, Purbararang memutuskan untuk melihat adiknya Bintang. Ia pergi bersama menangannya dan pengawalnya. Ketika sampai di hutan, ia akhirnya bertemu dengan adiknya dan saling berpangku tangan. Purbararang tak percaya melihat adiknya kembali seperti semula. Apa? Kenapa kau bisa berubah seperti dulu lagi? Tidak perlu kau tahu bagaimana aku bisa kembali seperti ini. Yang jelas, dengan aku yang seperti ini, aku bisa kembali melanjutkan amanat yang telah ayahanda berikan kepadaku untuk memimpin kerajaan. Tidak bisa. Aku sang ratu. Aku sudah dinobatkan sebagai ratu. Kau tidak bisa menggantikan aku. Tentu saja bisa. Ini adalah amanat ayahanda sebelum beliau meninggal dunia, dan tidak ada yang bisa menentang amanat ayahanda. Baik,
Bagaimana jika kita adu ketamparan tunangan kita? Mana tunangan ini? Inilah tunanganku. Jadi, monyet itu tunanganmu. Terbahak-bahak. Tiba-tiba mereka terkejut melihat Pak Lutung yang bergerak. Akulah wujud dari seekor lutung yang tidak bidadari. Tidak mungkin, ini pasti ide. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Kau tahu, aku adalah seorang pangeran dari orang yang diputih. Seorang pangeran? Ya, aku adalah seorang pangeran. Ketika seorang gadis menyukaiku dengan hati yang tulus, dan gadis itu adalah kau, Purbasari. Jika akhirnya dia menemukan kebahagiaannya, ini tidak adil. Tanpa disengaja, Pati datang dan mendengar semua percakapan mereka. Jadi selama ini kau lah biar ngelasin semua ini, Purbalang. Pengawal, tangkap dia dan hakimi dia pergi kerajaan. Baik, Pati. Dapati, tidak, ampuni aku, jangan, Dapati. Sudah paman juga semuanya akan berakhir. Bagaimana keadaanmu? Dan benarkah pria tampan ini adalah tunanganmu? Aku baik-baik saja, Pak. Ya, benar. Dia adalah tunanganku. Bagaimana jika sekarang kita pulang dan pertemukan tunanganmu kepada ibumu? Sungguh ibumu sangat merindukanmu. Pangeran, maukah kau ikut bersamaku ke kerajaan? Sudah kuputuskan, saat ku menemanimu di hutan, aku akan selalu bersamamu kemanapun kamu pergi. Apa sih mendapat kamu? Tidak kusangka aku yang melahirkanmu dan membesarkanmu. Tapi mengapa kau tega berlaku seperti itu kepada adikmu? Ibu tidak pernah mendidikku seperti itu. Maafkan kami, jangan kami, Bunda. Orang udah bunda. Sudah, Bunda. Tidak usah dihukum. Aku telah memaafkan mereka semua. Kamu memang putriku yang baik dan kamu memang pantas memimpin kerajaan ini dibandingkan kakakmu. Tetapi hukum harus tetap dijalankan agar mereka jerah. Apa yang dikatakan ibumu memang benar. Mereka telah banyak melakukan kesalahan. Mereka pantas menerimanya. Pengawal, sekarang bawa mereka menuju penjara. Baik, Pati. Jangan, Bunda, maafin aku, jangan. Keesokan harinya, pesta pernikahan dan pengobatan Purbasari menjadi ratu digelar dengan meriah. Kalian sekarang sudah resmi menjadi sepasang raja dan ratu. Semoga kalian hidup bahagia. Purbasari, maukah kau menikah denganku? Tentu, Pangeran, aku bersedia kau bersedia. Sejak telah lewati masa yang menanti,
dulu. Siapa